Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan podcast yang kedua ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Irfanuddin selaku Divisi Sosdiklih Permas, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Karena berbicara dengan pemilu tentu erat kaitannya dengan pemilih, karena pemilih yang akan menentukan yang akan memimpin baik legislatif maupun eksekutif itu tergantung daripada pemilih. Maka sangat penting suara dan juga sangat penting sosialisasi dari PPK tentang pentingnya pemilih. Maka pada pagi hari ini kita akan mencoba berbincang strategi meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Bulo. Sudah hadir di hadapan kita Bang Irfan. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Irfan ini menurut cerita nih Bang ya, di tahun 2019 kan dia di PPK juga ya? Iya. Di PPK, tapi setelah setengah perjalanan ya, nah itu terjadi juga yang di hari ini ya, sudah setengah tahun berjalan baru naik di PPK gitu ya. Itu gimana ceritanya kira-kira Bang? Kok bisa 2019 dan 2024 nanti sama ceritanya? Oke. Terima kasih sebelumnya. Ya sebenarnya ini kebenaran. Allah ini mungkin dari takdir saya jadi penyelenggara di berjalan dari PAW. Dalam artian saya tidak start dari awal dengan rekan-rekan yang lain. Dari 2019 itu saya pertama menjabat itu sebagai operator SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Pada saat itu Pilkada 2019. Nah di tengah-tengah Pilkada itu saya PAW menjadi PPK, terus menyambung ke pemilu 2019. Nah pada tahun ini yang sama terulang kembali kisah yang 2019. Tak luput juga saya memang cinta dengan dunia demokrasi. Pada 2023 ini saya menjabat sebagai PPS, awalnya Ketua PPS Gunung Terang. Kemudian di pertengahan jalan saya kembali dipercaya untuk menggantikan salah satu anggota PPK yang tidak bisa melanjutkan. Saya menggantikan antar waktunya di jabatan setengah tahun setelah pelantikan. Dari Agustus itu saya menjabat sebagai anggota PPK yang dalam hal ini saya membidangi divisi Sosdiklih dan Parmas. Oke. Ya. Jadi memang hobi di situ tadi Bang ya, memang hobi dan cinta dengan demokrasi. Betul sekali. Oke. Nah, karena sekarang Abang sudah di divisi Sosdiklih Parmas ya, yang mana memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pada pemilih pemula tentunya Bang ya. Nah, kita tahu loh Bang, masyarakat Bulo ini mayoritas kan petani, ya kan, petani pekebun, sawah. Kemudian yang pelajar pun kayaknya tidak begitu ke politik, kurang begitu apa ya, dia merasa nggak penting gitu kan. Nah, jadi kurang gitu untuk menentukan suara nanti ke depannya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PPK, terkhusus Abang sendiri di bidang pendidikan pemilih tadi, melihat masyarakat kita di Kecamatan Bulo dengan sibukan masing-masing. Ini pun terlihat ketika pencoklitan sampai dengan pemutakhiran. Pencoklitan itu pantarnya sangat sulit gitu kan Bang, untuk bertemu dengan masyarakat, karena harus ketemunya sore hari atau malam hari gitu. Nah, kemudian di pemutakhiran data, kemudian daftar pemilih sementara begitu ditempel, ternyata masyarakat itu acuh ya, tidak ingin memastikan nama saya ada apa enggak gitu kan. Nah, artinya dengan keacuhan itu tidak kepedulian lah, rasa kepeduliannya kurang terhadap pemilu. Apa kira-kira strategi dari Abang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula maupun dari masyarakat di Kecamatan Bulo? Oke. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu terkait divisi saya yang emban saat ini sangat berbeda dengan Pilkada 2019 dan pemilu Pilkada 2018 dan pemilu 2019. Pada saat itu saya mengampu divisi rencana dan data terkait dengan data pemilih. Nah, di kesempatan tahun ini saya diberi amanah memegang divisi Sosdiklih Parmas. Tentu banyak sekali yang harus saya pelajari karena perubahan dari divisi yang sebelumnya yang saya emban itu sangat berbeda, dan saya harus lebih cari tahu tentang terkait sosialisasi pemilih itu. Di Kecamatan Bulo ini tentunya memang betul banyak sekali pemilih-pemilih yang apatis. Dalam artian
tidak peduli dengan keadaan demokrasi yang ada. Nah, jadi saya selaku anggota PPK Kecamatan Bulog sebagai divisi Sosdiklih dan Parmas, saya meningkatkan partisipasi masyarakat itu dengan cara sosialisasi. Sosialisasi tentang kepemiluan, edukasi, dan kami yang pernah kami lewati itu agendakan itu sosialisasi pemilih pemula di tingkat SMA. Kami sudah menyambangi SMA Negeri 1 Bulog. Pada saat itu kami sudah mensosialisasikan pentingnya kita menyalurkan hak suara kita pada hari H nanti 14 Februari 2024, dan pentingnya juga kita mempunyai rasa cinta kepada negara untuk berdemokrasi. Bagaimana caranya negara dan bangsa kita lebih maju ke depannya. Amin. Ya, jadi titik awalnya sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu kepada pemilih pemula, karena mereka beranjak dari usia kanak-kanak menuju dewasa, itu ada perubahan fase. Dalam artian cara beradaptasi, bergaul juga kan mereka masih bertahap untuk merubah menuju ke pola pikir yang lebih kreatif dan inovatif, untuk apalagi pada tahun ini dunia media sosial kita nggak bisa lagi istilahnya ditutup-tutupi. Informasi ya segala macam yang di media sosial itu, baik Instagram, YouTube dan lain-lain terkait tentang pemilu itu bukan rahasia umum lagi. Saya yakin remaja-remaja di Kecamatan Bulog sudah tahu sedikit-sedikit tentang demokrasi. Cuman kita hanya mempertegas, memperkuat lagi bagaimana caranya agar pemilih pemula di Kecamatan Bulog itu bisa menyumbangkan suaranya pada hari H nanti, agar jangan golput. Begitu. Ya. Sosialisasi berarti sudah digalakkan lah ya, sudah. Di SMA Bulog. Masih ada rencana buat sosialisasi ke SMA lain di Kecamatan Bulog? Kalau nggak salah ada 5 ya, SMA, kemudian ada MA dan juga SMK. Ya kan SMA di Kecamatan Bulog ini. Apa masih mau ada sosialisasi menyambangi dari semua sekolahan atau cukup SMA Bulog sebagai sampel kira-kira? Ya, untuk itu kami akan agendakan lagi terkait masalah sosialisasi, karena ruang lingkup Kecamatan Bulog ini cukup luas juga, dan juga saya punya keterbatasan dalam artian dalam hal ini saya juga berharap penuh untuk jajaran PPS dan rekan-rekan yang lain, stakeholder yang terkait, untuk bersama-sama ayo kita mensosialisasikan. Saya mohon bantuannya baik dari pemerintahan kecamatan, Panwaslu kecamatan, PPS, pengawas kelurahan desa. Saya sangat membutuhkan bantuan untuk mensosialisasikan bagaimana caranya semua kaum pemilih pemula di Kecamatan Bulog terjamah semua. Nanti kita agendakan ke SMA yang belum kita masuki, seperti MA, SMK yang di Banjarmasin, MA di Napal, ya itu kan juga belum terjamah dari penyelenggara pemilu. Nanti kita agendakan, karena ini ke depan ini kami sedang merencanakan ada agenda besar Kecamatan Bulog tanggal 25 nanti kita ada agenda kirap. 25 September ini ada agenda kirap 5 kecamatan dapil 6 digabung menjadi 1, dipusatkan di Kecamatan Bulog. Nah, di situ kita ada agenda juga, itu salah satu rangkaian sosialisasi. Menurut saya itu hal yang memang harus dilakukan, apalagi zaman sekarang ini banyak pemilih-pemilih yang apatis. Dalam hal itu tanggal 25 nanti mudah-mudahan acara itu sukses. Kami minta bantuannya dari stakeholder terkait, Panwaslu, pemerintahan kecamatan, kelurahan desa, dan PPS jajaran dan lain-lain. Oke. Nah, kalau yang kirap itu Bang mungkin bisa terjangkau untuk masyarakat sekitar lah yang di pusat Bulog ya. Tapi kalau untuk di masyarakat sendiri kayak di kampung-kampung ada di Sukabumi Barat, kemudian ada di Kanyas yang di gunung sana, itu kan sangat sulit untuk dapat menyaksikan kirap tersebut. Kalau yang di SMA tadi kan sudah sosialisasi ke sekolahan, mengumpulkan pemilih pemula yang kelas 2 atau kelas 3 lah ya, yang sekiranya umurnya sudah bisa untuk memberikan hak pilih. Nah, kalau untuk di masyarakat sendiri gimana? Bentuk sosialisasi seperti apa? Untuk di masyarakat sendiri, saya sudah punya agenda untuk masuk ke pelosok-pelosok negeri yang di Kecamatan Bulog. Seperti contohnya di sini ada di Sukabumi Barat, ada di Sinar Petir, wilayah-wilayah yang di ujung, yang mungkin susah untuk dijamah. Kami PPK Kecamatan Bulog itu menyelenggarakan sosialisasi bekerja sama dengan PPS bersama badan ad hoc yang ke bawah di PPS, tingkat PPS. Jadi kami PPS memfasilitasi, kami memberikan sosialisasi dan edukasi.
nanti diagendakan bisa ke majelis taklim, organisasi-organisasi yang ada di Pekong, terus juga ada pemerintah Pekong, kita bisa sambangi mereka, diagendakan satu persatu nantinya, bekerjasama dengan PPS yang ada di wilayah Pekong masing-masing di Kecamatan Bulo. Benar bang, memang karena sangat penting tadi itu kan, pemilih itu untuk menentukan pemimpin kita kan. Kalau sampai apatis tadi, dia tidak peduli dengan demokrasi, maka yang menjadi korban adalah negara dan rakyat gitu kan, masyarakat itu. Nah kemudian selanjutnya bang, di mata masyarakat umum ya, itu pasti tersirat ada kekhawatiran ketidaknetralan dari PPS, misal katakan di dalam, karena memang yang di situ kan yang penyelenggara adalah PPS, ya kan. Nah khawatir tidak netral, kemudian memihak kepada salah satu calon. Nah kira-kira dari PPK ini langkah apa yang bisa memastikan bahwa PPS itu netral yang ada di Kecamatan Bulo, tidak memihak kepada salah satu calon? Ya mungkin kami akan bekerja sama juga, selain kami penyelenggara pemilu, bekerja sama juga dengan Panwaslu, berupaya bagaimana caranya kita mendeklarasikan netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu pasangan calon atau bakal calon legislatif dan lain-lainnya. Kami berupaya untuk bersifat jujur, adil, transparan, tanpa ada pendekatan dengan calon itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di penyelenggara pemilu khususnya PPK dan PPS. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu, bukan untuk berkomunikasi dengan bakal calon yang lain untuk halnya terkait kepentingan pribadi, bukan. Kami hanya menjalankan tahapan-tahapan pemilu. Nah, dan itu kami sudah punya media sosial untuk memberikan tahapan kami yang pernah kami lalui di PPK itu, terus langkah-langkah kegiatan transparansi di media sosial, Facebook dan Instagram dan lain-lain. Itu mungkin salah satu bentuk pengakuan kami bahwa kami itu bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon atau perseorangan. Oke, siap. Karena ini kan saya mendengar dari hal yang banyak ada kekhawatiran gitu kan, kalau memang di sini PPK sudah mengikrarkan, kemudian nanti ada sejenis pernyataan sikap netralitas dari PPK dan PPS, ya kan, atau mungkin dari Panwaslu juga sekalian dengan PKD bahwa penyelenggara dan pengawas itu netral, kan bisa berkolaborasi di sana bang ya. Nah kemudian harapan abang ya, harapan abang terkait pemilu 2024 kedepannya seperti apa, harapan yang diharapkan oleh PPK Kecamatan Bulo? Ya, jadi terkait dengan harapan, ya kami penyelenggara pemilu khususnya PPK Kecamatan Bulo sangat mengharapkan bahwa pemilu 2024 ini mempunyai peningkatan dari pemilu 2019, dalam artian harus punya naik kelas, dalam artian dari hal yang positifnya. Yang pertama itu kita bahas, yang pertama tadi masalah partisipasi. Nah di 2024 ini mudah-mudahan partisipasi warga masyarakat Kecamatan Bulo lebih meningkat dan menurunnya persen dari tingkat golput di Kecamatan Bulo. Nah, lain halnya juga dari hal itu kami mengharapkan pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar, aman, jujur dan demokratis. Mungkin itu saja. Oke, siap. Yang bisa. Nah, kalau untuk pesan, ada nggak kira-kira pesan buat PPS yang mungkin terkhusus PPS di Kecamatan Bulo? Pesan saya selaku divisi Sosdik Parmas kepada rekan-rekan PPS dan jajaran di bawah, baik PPS maupun sekretariat, tolong kerjasamanya. Mari kita bangun demokrasi ini sebagai kepercayaan masyarakat. Jangan menyalahgunakan hak dan kewenangan. Mari kita sosialisasikan untuk mengedukasi tentang partisipasi masyarakat. Bagaimana caranya tingkat golput di Kecamatan Bulo ini rendah. Dalam artian terjamah semua di pelosok-pelosok di daerah pekon-pekon yang ada di Kecamatan Bulo. Amin. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Bang Irfan atas kehadirannya dan juga telah memberikan edukasi kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Bulo. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini, podcast kita bisa menjadi salah satu media untuk sosialisasi PPK, bisa didengar oleh masyarakat Bulo dan juga bisa terjangkau lah ya ke yang di pelosok-pelosok tadi, sehingga
mengingat betapa pentingnya pemilu dan betapa pentingnya satu suara Ya. ya kan untuk menentukan pemimpin kita. Terima kasih, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.